Gila bener-bener di luar nalar. Di akhir chapter 32 kemarin nyawa adik si Chen Si Yun benar-benar berada di ujung tanduk. Lewat skill berbagi penglihatan si Chen menyaksikan langsung adiknya yang dicekik oleh tentakel maut pria misterius berjas. Tanpa basa-basi lagi si Chen langsung mengaktifkan skill teleportasi instan untuk menyelamatkan adiknya. Dan sekarang di chapter 33 yang baru saja rilis pertempuran balas dendam yang sesungguhnya resmi dimulai. Sesaat sebelum takdir buruk menimpa adik dari karakter utama kita, si Chen, mari kita munduri sedikit waktunya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Si Yun. Hari itu, atmosfer di sekitar area pemukiman mendadak berubah mencekam. Si Yun, adik perempuan si Chen yang manis, berjalan terburu-buru sambil mendekap erat tas ranselnya. Di dalam tas itu, ada Leo, seekor anak singa peliharaan yang punya insting tajam. Tatapan mata Si Yun tidak tenang, keringat dingin mulai bercucuran. Sambil melirik ke arah belakang, dia membatin, "Para preman itu, dari tadi terus mengikutiku sejak aku keluar dari supermarket. Mereka sebenarnya mau ngapain sih?" Tepat di bayang-bayang gang yang gelap, langkah kaki berat terus mengekorinya. Sosok pria berbadan besar dengan topi kupluk hitam dan jaket hoodie tampak memasang seringai menjijikkan. Tatapan matanya penuh dengan niat jahat yang sangat jelas. Mereka bukan berniat merampok uang, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang mereka incar dari gadis SMA ini. Bukan cuma Si Yun yang merasa terancam. Leo, si anak singa di dalam pelukannya, tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Mata kecil Leo mendadak menyala terang dengan warna ungu mistis. Menyadari peliharaannya mulai bersikap agresif, Si Yun langsung berbisik panik. "Oh, kamu juga mencurigai mereka ya, Leo? Untuk sekarang, kamu sembunyi aja dulu." Si Yun tahu, jika Leo sampai mengamuk di tempat umum, situasinya justru akan menjadi semakin rumit dan berbahaya bagi mereka berdua. Otak Si Yun berputar cepat mencari jalan keluar. Sambil terus berjalan cepat, dia mengingat satu aturan penting keselamatan. "Sepertinya kita harus keliling dulu. Kalau sedang diikuti oleh orang asing, pokoknya harus langsung pergi ke area keramaian." Tanpa pikir panjang lagi, Si Yun langsung memutar arah langkahnya, menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa, menuju ke sebuah distrik yang lebih terbuka. Benar saja. Begitu sampai di atas, dia langsung disambut oleh hiruk-pikuk jalanan. Di jam segini, distrik area restoran pasti banyak orang berlalu lalang, pikirnya lega. Si Yun sengaja membaur di tengah kerumunan padat, berharap bayang-bayang mengerikan di belakangnya akan kehilangan jejak karena ramainya manusia. "Jika aku memanfaatkan orang lain untuk kabur." Belum sempat Si Yun menyelesaikan rencana di kepalanya, sebuah suara bentakan kasar tiba-tiba memecah keheningan kerumunan. "Minggir WOI!" teriak salah satu preman dengan wajah berurat penuh amarah, sambil menabrak dan mendorong kasar orang-orang di sekitarnya tanpa peduli sama sekali. Gila! Para preman ini benar-benar sudah nekat dan tidak takut lagi dengan keramaian. Mereka menghancurkan barisan orang demi bisa terus mengunci pandangan mereka ke arah Si Yun. Jarak di antara mereka kini semakin terkikis habis. Melihat situasi yang makin kacau, Si Yun tidak kehilangan akal. Memanfaatkan kerumunan pejalan kaki yang sibuk dengan urusan masing-masing, dia menyelinap cepat bagai bayangan. Saat perhatian mereka teralihkan oleh orang lain, "Ini kesempatanku. Aku pasti bisa melarikan diri dari kejaran mereka," gumamnya dalam hati penuh keyakinan. Dan benar saja, manuver lincah Si Yun sukses besar. Di tengah riuhnya distrik restoran, dua preman yang mengejarnya mendadak mengerem langkah mereka. Wajah mereka melongo, keringat dingin mulai bercucuran. "Ha! Sialan, kemana perginya anak itu?" teriak si kupluk hitam dengan mata melotot panik. Hanya dalam hitungan detik, mereka benar-benar kehilangan jejak targetnya. "Sialan! Kita kehilangan dia!" umpat mereka frustrasi. Sementara itu, di sudut lain yang tersembunyi,
Siun terus berlari kencang memutari lorong-lorong sempit di belakang gedung. Dia melewati mesin-mesin ventilasi besar, melompati rintangan, memastikan kalau tidak ada lagi mata yang mengintainya dari belakang. Setelah merasa jaraknya sudah cukup jauh, Siun akhirnya memperlambat langkahnya. Dia menyandarkan tubuhnya ke dinding, mencoba mengatur napasnya yang terengah-engah sambil terus mendekap tasnya. Akhirnya, bisa kabur juga, bisiknya lega. Dia mengira taktik cerdiknya tadi sudah berhasil menyelamatkan nyawanya hari ini. Tapi, dia salah besar. Sebuah suara langkah kaki yang berat dan berirama tiba-tiba menggema di lorong sepi itu. Perlahan, sepasang sepatu pantofel hitam legam muncul dari balik tikungan, berjalan dengan santai namun memancarkan aura intimidasi yang luar biasa kuat. Dari kegelapan lorong, muncullah seorang pria parubaya berambut putih dengan pakaian rapi. Tanpa beban, dia mengisap sebatang rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya ke udara sambil menatap dingin ke arah Siun. Dengan nada meremehkan, dia membuka suara, "Jo manis, kami sudah lama menunggumu di sini." Melihat jalan keluarnya diblokir oleh orang asing berdarah dingin, Siun langsung mundur selangkah dengan tubuh gemetar. Kau siapa Dan bagaimana bisa kau tahu arah jalan pulang ke tempat tinggalku?" teriak Siun panik. Ternyata, pelariannya sejak tadi sudah diantisipasi. Pria tua ini tahu persis kemana Siun akan melangkah. Belum sempat Siun mencerna rasa syoknya, suara tawa sinis kembali terdengar dari arah belakang. "Hahaha, bajingan kecil ini pinter kabur juga ternyata." Sayal. Dua preman yang sempat kehilangan jejak tadi kini muncul dari ujung lorong satunya. Skakmat. Siun kini benar-benar terjebak di tengah-tengah lorong buntu. Di depannya ada bos preman berambut putih yang menghadang tangga. Sementara di belakangnya ada dua preman kekar yang siap menerkam. Tidak ada jalan untuk lari, dan tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Melihat targetnya sudah terpojok tanpa jalan keluar, dua preman itu langsung bergerak maju. Sambil tertawa puas, mereka berlari kencang mempersempit jarak. "Hahaha, mau lari kemana lagi kau? Teriak salah satu preman. Langkah kaki mereka menggema keras di lorong buntu, siap meringkus Siun yang sudah tak berdaya. Belum sempat Siun melangkah untuk menghindar, sebuah serangan mengejutkan terjadi. Udara di sekitarnya mendadak mendingin ekstrim, dan dalam sekejap mata, bongkahan es kristal yang tajam langsung menjalar cepat, membekukan kaki kanan Siun hingga tak bisa digerakkan. Kehilangan keseimbangan akibat kakinya yang terkunci es, tubuhnya terlempar dan tersungkur keras menghantam lantai lorong. Tas berharganya ikut terlepas dari tangannya, sementara serpihan es masih menempel ketat di kakinya yang mulai mati rasa. Situasinya benar-benar kritis. Dari arah belakang, salah satu preman berjalan mendekat dengan langkah santai namun mematikan. Di tangannya, terpancar aura energi berwarna biru yang membara, kekuatan supranatural yang baru saja membekukan kaki Siun. Melihat korbannya sudah tersungkur dan mengerang kesakitan, preman itu tersenyum sadis. Dengan sisa kekuatannya, Siun menoleh ke belakang. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak lebar, dan keringat dingin mengucur deras di pipinya. Suara seringai preman itu terdengar begitu dekat di telinganya. "Kenapa tidak istirahat dulu?" ucap preman itu dengan nada mengejek yang sangat menjijikkan. Pria berkopiah itu mencondongkan wajahnya yang memerah, tertawa mesum dengan air liur yang menetes menjijikkan. "Dan bersenang-senang dengan kami," lanjutnya sambil menjulurkan tangan kotornya, siap menyentuh Siun. Skenario terburuk yang ditakuti Siun kini berada tepat di depan matanya. Jerit Siun sekuat tenaga. Spontan mengangkat kedua tangannya untuk melindungi diri dan memejamkan mata rapat-rapat. Dia hanya bisa pasrah, menanti takdir buruk yang akan menimpanya di lorong gelap ini. Namun tepat di detik-detik paling krusial, sebuah hantaman besar memecah keheningan. Boom! Bukan tangan kotor preman yang menyentuh Siun, melainkan sebuah ledakan energi misterius berwarna ungu pekat yang langsung menghantam telak wajah preman tersebut. Pukulan itu begitu dahsyat,
menghancurkan pertahanan si preman hingga darah segar menyembur keluar di tengah kilatan cahaya ungu yang membara. Dahsyatnya hantaman itu membuat tubuh kekar si preman langsung terpental tinggi ke udara, berputar, dan jatuh tersungkur di anak tangga. Di sudut lain, bos preman berambut putih yang tadinya santai merokok langsung tersentak. Matanya terbelalak melihat anak buahnya dilumpuhkan hanya dalam satu serangan instan. Asap rokok masih mengepul tipis dari bibirnya. Pria berambut putih itu menurunkan pandangannya, menatap ke arah bayangan baru yang mendadak muncul di tengah lorong. Dengan ekspresi yang sedikit berubah heran namun tetap dingin, dia menggumam pelan, "Oh, break." Sebuah cakar raksasa yang diselimuti api energi ungu pekat mendadak menghentak tanah dengan keras, menghancurkan beton lorong. Dari balik kepulan energi, muncullah sosok singa putih raksasa yang sangat mengerikan. Dengan mata menyala merah, monster megah itu berdiri kokoh menghalangi jalan, melindungi Siun yang terpaku di belakangnya. Melihat sosok pelindungnya, mata Siun terbelalak tidak percaya. Dengan bibir gemetar, dia berbisik lirih, Leo, Pekik Siung Syok." Anak singa kecil yang biasa dia rawat, kini telah berubah wujud menjadi monster buas yang siap memangsa siapa saja. Sementara itu, preman yang tadi terhantam langsung mundur sambil memegangi wajahnya yang bersimbah darah. "Si singa besar itu muncul dari mana?" teriaknya histeris ketakutan. Melihat monster mengerikan itu berjalan maju, nyali para preman langsung menciut. "Saat orang itu menyewa kita, dia tidak bilang kalau kita harus melawan monster semacam ini," umpat mereka panik. Leo mengaum dahsyat hingga menggetarkan seisi lorong. Gelombang tekanan energinya membuat udara sekitar mendadak memanas. Karena panik, preman yang satu lagi langsung merapalkan kekuatan petir kuning di tangannya untuk bersiap melakukan perlawanan terakhir. Tapi mendadak, aura ungu itu lenyap. Di tengah pusaran angin, tubuh raksasa Leo langsung menyusut kembali menjadi anak singa kecil yang imut di depan Siun yang melongo heran. Akibat kehabisan energi setelah memaksakan kekuatan besarnya, Leo langsung jatuh telentang ke tanah dengan mata berputar pusing. Mode sangarnya terpaksa selesai sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Siun seketika panik dan terkejut saat menyadari Leo tiba-tiba berada dalam kondisi lemas tidak berdaya. Seorang pria berambut putih muncul mengendalikan akar atau tentakel tanaman magis berduri yang menghancurkan sekitarnya. Pria tersebut meremehkan Leo dengan mengejek bahwa makhluk tersebut bahkan tidak sanggup bertahan selama 10 detik. Pria itu bersama anak buahnya mengurung Siun yang sedang mendekap Leo menggunakan lingkaran tentakel magis hijau. Siun yang ketakutan mencoba menggertak musuh agar menjauh darinya. Pria tua itu mendekati Siun dan membentaknya agar berhenti membuang-buang waktu. Sambil menunjukkan ekspresi kejam, ia memberikan ancaman terakhir yang memaksa Siun untuk menelanjangi dirinya sendiri, atau pria itu yang akan melakukannya secara paksa. Di tengah situasi kritis, sebuah skill bernama Star Beastmaster, Bound Beast, Stellar Layup diaktifkan. Kemampuan ini mengonsumsi spirit untuk melakukan teleportasi instan ke lokasi Contracted Beast, Leo, berada atau memanggilnya langsung ke pengguna. Efek dari skill tersebut memicu kilatan cahaya pink keunguan yang sangat kuat. Si Chen tiba-tiba muncul menerobos dinding atau penghalang dengan ledakan yang dahsyat, hingga menghancurkan material di sekitarnya. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat musuh terlempar dan kocar-kacir. Setelah debu ledakan sedikit mereda, si Chen berdiri dengan gagah di depan Siun untuk melindunginya. Dengan mata yang menyala ungu, ia menoleh ke arah Siun dan berkata, "Maaf Siun, tadi aku masih ada urusan, jadi pulang agak telat." Pria tua berambut putih yang menjadi bos para musuh langsung syok dan berkeringat dingin melihat kedatangan si Chen. Ia berteriak panik, "Sialan, bocah itu datang dari mana?" Siun, yang masih dalam posisi mendekap Leo, langsung menjelaskan situasi darurat tersebut kepada kakaknya dengan wajah panik dan ketakutan. Ia berseru, "Kakak, aku tidak tahu gimana cara mereka tahu tempat ini. Mereka semua awakener. Kita harus gimana?" Mendengar kepanikan adiknya, si Chen tetap bersikap tenang.
Sambil melemparkan senyuman tipis yang penuh percaya diri kepada Yun, ia membalas, "Jangan khawatir. Aku sudah di sini." Setelah sempat terkejut oleh ledakan kedatangan si Chen, bos penjahat bertentakel duri hijau ini langsung bangkit dengan amarah yang meluap. Sambil mencengkeram emosinya, dia menggeram, "Sialan, tadi aku sedikit lengah." Aura hijau berduri miliknya semakin bergejolak hebat menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan urat-urat yang menegang di wajahnya dan mata yang menyala hijau pekat, sang bos berteriak penuh dendam, "Bocah brengsek! Kau sangat membuatku kesal. Aku pasti akan memenggal kepalamu." Menghadapi ancaman membunuh dari sang bos, si Chen sama sekali tidak gentar. Sambil mengepalkan tangannya dengan kuat di depan sang adik yang masih ketakutan mendekap Leo, si Chen memberi perintah tegas, "Tetap di belakangku." Chapter 33 ditutup dengan sangat epik melalui tatapan mata si Chen yang berubah menjadi merah menyala, memancarkan niat membunuh yang luar biasa dingin. Dengan penuh keyakinan, dia menggumamkan kalimat terakhirnya, "Aku akan menghabisi mereka dengan cepat." Nah, itu dia akhir dari chapter 33. Kira-kira bakal seepik apa ya pembantaian yang bakal dilakukan si Chen di chapter berikutnya? Biar gak ketinggalan kelanjutan ceritanya, yuk langsung aja diklik tombol like, tinggalkan komen teori kalian di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oh iya, buat kalian yang baru bergabung atau mungkin sempat ketinggalan keseruan dari cerita-cerita sebelumnya, tenang aja. Kalian bisa langsung cek dan tonton maraton semuanya di menu playlist channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.